Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita bisa berkumpul kita di masjid yang sangat mulia ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita isi dengan kajian-kajian agama. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Ketua BKM Masjid Raya Sibuluan beserta jajarannya, para imam, para alim ulama, tuan-tuan guru. Yang sama kita hormati, berhadir bersama kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah. Hadir bersama kita Bapak Ketua Basnas Kabupaten Tapanuli Tengah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, serta adik-adik kami seluruh yang berhadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini disampaikan bahwa kajian kita tentang fikih yang kita kaji pada pagi hari ini berkenaan tentang ayat Al-Quran surah At-Tolak. Ada rupanya namanya surah At-Tolak. Surah At-Tolak ini disebut juga oleh para ulama dengan surah An-Nisa, surah perempuan pendek. Ada surah An-Nisa yang panjang, itulah sesudah surah Ali Imran ada surah An-Nisa, jumlah ayatnya 176. Kalau surah At-Tolak ini disebut dia dengan surah An-Nisa pendek, ayatnya cuma 12 ayat yang bercerita tentang fikih wanita, perempuan. Perlu juga rupanya diketahui tentang apa-apa saja yang berkenaan tentang perempuan ini. At-Tolak itu sebagaimana kita maklum jelas artinya. At-Tolak itu bercerai. Ayat ini bukan supaya kita bercerai, bukan. Maksudnya supaya kita tidak bercerai. Kalau terjadi perceraian, apa yang dilakukan, apa hukum-hukum yang terkait dalam rangka perceraian ini. Karena banyak orang boleh jadi keluarga-keluarga ini dia tidak paham asal-asal bicara, tetapi dalam hukum agama sebenarnya sudah jatuh bercerai.
Dan kalau sudah jatuh bercerai ini, ada pula hukum-hukum akibat yang tidak boleh dilanggar. Tapi karena boleh jadi jarang diketahui tentang hukum-hukum kekeluargaan ini, akhirnya bercampur baur tanpa tahu hukum Islam yang berkaitan tentang tolak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza talaqtumun nisa, kalau kamu mentalak istri, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka tolaklah dia dengan iddahnya, wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah itu dengan benar. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kalau sekiranya engkau mentalak istri, maka talaklah dia di waktu dia suci, dalam keadaan beriddah. Maksudnya dalam keadaan dia tidak haid. Rupanya mentalak ini tidak boleh. Perempuan itu dalam keadaan haid ditolak oleh istri, oleh suaminya. Itu namanya talak bid'i, talak yang tidak pernah dilakukan. Maksudnya terlarang. Tapi walaupun terlarang, tetap jatuh talaknya. Talaklah dalam keadaan suci. Wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah. Kalau sudah ditalak, hitung iddahnya. Perempuan yang ditalak ini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditalak itu dia beriddah 3 kali suci. Kalau sudah 3 kali suci, habis masa iddah, tidak boleh lagi rujuk, mesti dengan nikah yang baru. Maka kalau ditalak istri ini, hitung masa iddah benar-benar. Kalau sudah habis masa iddah, tak boleh rujuk. Tapi kalau di dalam masa iddah, masih boleh rujuk. Wattaqullaha rabbakum, takutlah engkau kepada Allah Tuhanmu. Takut kepada Allah, jangan sembarangan. Maksudnya sudah habis masa iddah, berkumpul aja kayak gitu. Atau masih dalam iddah belum dirujuk, berkumpul juga. Tidak boleh. Takutlah kepada Allah Tuhanmu. Karena sekarang boleh jadi orang tak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembarang-sembarang saja. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian usir istri itu dari rumahnya. Walaupun perempuan itu ditalak, tak boleh suami usir istri itu dari rumah, walaupun itu rumah suaminya. Tak boleh. Kalau masih dalam masa iddah. Karena dalam masih masa iddah ini, istri yang ditalak itu tetap istri yang sah. Tidak boleh perempuan itu nikah dengan laki-laki yang lain, sebab masih dalam masa iddah. La tukhrijuhunna, jangan diusir perempuan. Tidak boleh diusir. Dia mesti tetap di rumah itu. Wala yakhrujna, dan jangan pula perempuan itu keluar dari rumah. Suami tidak boleh usir istri dari rumah, istri pun tak boleh keluar dari rumah. Karena mungkin yang agak sering berlaku, kalau sudah terjadi perceraian, langsung suami usir istri dari rumah, atau sebaliknya istri buru-buru keluar dari rumah itu. Padahal panduan Al-Quran tidak boleh kayak gitu.
illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali ada kekejian yang jelas. Bahaya kalau tetap di rumah. Maksudnya, kalau tetap pasangan ini di rumah bisa bahaya, membahayakan jiwanya, maka bolehlah diusir. Contoh, istrinya ini udah gila, contoh. Ya tak apalah, nanti dibunuhnya pula suami itu. Emosi dia. Kan banyak istri membunuh suaminya. Yang jarang kita dengar, suami yang bunuh istri jarang. Karena bapak-bapak ini baik-baik dan panjang akal. Tapi itu bukan di sini, jangan tersinggung pula, buat. Nah, ini di tempat-tempat lain. Wala yakhrujna, istri pun jangan keluar dari rumah kecuali suaminya itu udah gila. Ini kalau tetap aku di rumah, dibunuhnya aku nanti. Bagus aku pergi. Boleh. Itu namanya illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali ada mudarat yang jelas. Bahaya ini kalau tetap di rumah. Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, jangan dilanggar. Agama ini ada batas-batasannya, tidak boleh kita langgar. Walaupun kalau kita langgar tidak ada masalahnya, tapi kalau sudah dikasih batas oleh Allah, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melampaui batasan Allah, faqad zalama nafsah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Jangan keluar dari batas-batasan Allah. Ya, kalau masih dalam masa iddah, perempuan jangan dulu bersolek-solek. Ya, maksudnya sehingga laki-laki lain tertarik sama dia. Tidak boleh. Masa iddah ini tergantung. Kalau perempuan yang masih ada haidnya 3 kali suci. Macam mana kalau perempuan itu tidak ada lagi haidnya? Kan bisa saja orang bercerai sudah tua dia, bercerai juga. Ala 70-80 masih emosi juga ya. Itu kayak mana? Tidak ada lagi haidnya. Dalam ayat ini nanti dijelaskan masa iddahnya salasa ashhur, 3 bulan. Itu masa iddah, masa menunggunya. Kalau perempuan hamil lain lagi masa iddahnya. Kalau perempuan hamil iddahnya sampai dia melahirkan. Itu bahaya itu. Maka tengok-tengok kalau lagi hamil jangan sembarangan. Ya, boleh jadi besok dia partus, habis langsung masa iddah. Perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, iddahnya arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Beda-beda masa iddahnya. Itulah batasan-batasan Allah. La tadri, tidak seorang pun yang tahu. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, apa yang terjadi sesudah demikian. Tidak ada yang tahu. Jangan sangka kalau kita buat kayak gini jadi baik, kalau tidak kita buat jadi buruk. Jangan pikir kayak gitu. Sepanjang kita masih berjalan di batasan-batasan Allah, perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan, tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi sesudah demikian itu. Boleh jadi kalau kita tidak bercerai ada hikmah yang baik sama kita, atau boleh jadi kalau kita bercerai ada hikmah yang baik. Tidak seorang pun yang tahu. Yang jelas perceraian ini perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat. Fa idza balawna ajalahunna, maka apabila akan sampai masa iddahnya,
sudah mau habis masa iddah. Berpikirlah laki-laki ini udah mau habis masa iddah, macam mananya? Fa'amsikuhunna bima'ruf, maka kalau mau rujuk, rujuklah dengan baik. Kalau mau rujuk perempuan itu, rujuk dengan niat yang baik. Jangan dengan niat yang buruk, niat yang jahat. Ada laki-laki ini jahat niatnya merujuk perempuan itu. Hati-hati nih, seperti di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu tidak ada batas talak. Laki-laki itu bebas mentalak istrinya, bebas merujuk istrinya. Kalau laki-laki itu mau siksa istrinya itu, ditalaknya istrinya. Sudah mau habis masa iddah, dirujuknya. Udah itu ditalaknya lagi, mau habis masa iddah, dirujuknya lagi sampai perempuan itu mati. Maka Quran ini betul-betul bela ini perempuan ini. Jangan buat seperti zaman jahiliyah. Maka talak itu at-talaqu marratan, talak cuma 2. Maksudnya talak cuma 2 ini itu yang boleh rujuk. Kalau sudah talak itu talak 3, tak boleh lagi rujuk. Berat. Talak yang 2 ini terserah laki-laki. Sebab ada yang tanya, kalau ada suami itu mentalak istrinya, langsung ditalaknya itu talak 3 loh. Berapa jatuh? Jatuh 3. Sepakat para ulama itu. Cuma Ibnu Taimiyah yang mengatakan itu jatuh 1. Jangan sembarang lancar kali mulut suami ya. Bahaya itu. Walaupun di negara kita ini talak itu jatuh hanya di hadapan hakim pengadilan agama. Tetapi secara syariat, kalau suami sudah ucapkan talak secara sharih, secara jelas, maka jatuhlah talak perempuan. Ya kalau tergantung berapa disebutnya. Sama kayak kita punya duit 3 juta kan? 3 juta duit kita. Terserah kita mau habiskan berapa. Mau kita habiskan sehari pun bisa. Tapi jatah kita cuma 3 juta. Mau kita angsur-angsur pun boleh juga. Sepakat ulama, kalau seorang suami jatuhkan dan dia sebutkan jumlah bilangannya, maka jatuh sejumlah bilangan. Sedangkan talak 3, jatuh 3. Apalagi kalau ada suami yang bilang, ku talak 1.000, jatuh 3. 1.000 dah, padahal talak cuma 3 nya. Saking emosinya, talak 1.000. Orang jurus 1.000-nya ini talak 1.000. Fa'amsikuhunna bima'ruf, kalau mau dirujuk, rujuk dengan niat yang baik. Memang mungkin kelewat batas saya ini sebagai suami, menyesal. Urujuklah istriku ini. Aufariquhunna bima'ruf, atau kalau mau diceraikan, ceraikan dengan yang baik. Jangan dibuka-buka aib istri. Istri yang begini, istri yang begitu, jangan. Kalau mau bercerai, fariquhunna bima'ruf, cerai dengan yang baik. Orang dia perempuan yang kita cintai, jangan dibuka-buka aibnya. Dipandu kita oleh Al-Quran, jangan sembarangan. Wa ashhidu zawai adlin minkum, hendaklah bersaksi 2 orang yang adil di antara kamu. Kalau mau rujuk itu datangkan 2 orang saksi yang adil. Wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Karena Allah, betul-betul bersaksi. Dalikum yu'azu bihi,
Itu adalah nasihat untukmu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nasihat ini nasihat yang baik kali dalam hidup rumah tangga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tengok ini pas ini. Inilah ayat 1000 dinar itu. Ayat kalau yang diamalkan bisa cukup kehidupan kita. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya tetap dalam batasan Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri jalan keluar. Sedap hidup kayak gitu ya. Waktu kita ada kesulitan, datang jalan keluar. Wah, lapang kali. Yaj'al lahu makhraja. Allah beri jalan keluar. Lagi tidak ada duit, datang duit. Lagi ada persoalan, selesai persoalan. Lagi badan sakit, datang sehat. Orang bertakwa ini. Maka hati-hati kita berbuat dosa. Bisa tak dapat jalan keluar kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan datang rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita kadang rezeki ini kan udah kita hitung-hitung, ini rezeki dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Ternyata yang kita perkirakan itu tidak dapat. Ini nanti gajian lain. Rupanya tidak gajian. Wah, gawat. Meleset rupanya ya. Tapi ini yang tidak kita perkirakan itu datang dia dari sini, dari sini, dari sini. Maka Bapak Ibu, kan ada itu kisahnya itu orang miskin datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Datang dia sama Nabi Musa. Ya Nabi Allah, alali takwana yang miskin ku ya. Bisa enggak minta tolong didoakan sama Allah? Kasih dulu saya kaya, setahun saja menjadilah. Minta setahun jadi orang kaya. Sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, tidaklah malu sama Allah minta kayak gitu. Tidak berapa lama datang lagi dia. Ya Nabi Allah, tolonglah. Pingin kali saya merasakan jadi orang kaya, setahun pun jadilah. Rupanya Nabi Musa kan bisa langsung ngomong sama Allah. Minta Nabi Musa, ya Allah, kayakanlah umatku ini setahun. Dikabulkan Allah, kaya dia setahun. Jadi orang kaya setahun. Sudah setahun kaya, Nabi Musa pun lupa dia. Ya. Lewat setahun, lewat. Tapi tetap jadi orang kaya dia ini. Teringat Nabi Musa. Wah, udah lewat ini setahun. Bahkan udah bertahun-tahun kawan jadi orang kaya. Belum juga lagi jadi miskin. Itu nantilah kita lanjutkan kisahnya dia. Ini kenapa dia jadi kaya terus-menerus. Nanti tak cukup waktu kita untuk melanjutkan ayat ini. Karena biasanya kalau cerita kaya terus-menerus ini agak menarik ini. Macam mana biar kaya terus-menerus. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang mencukupkan hidup. Ini ayat 1000 dinar juga ini. Siapa yang bertawakal, tawakal ini terambil dari kata wakala.
Tawakal ini kan artinya berserah kepada Allah. Cuman kalau diartikan dalam tafsir Al-Misbah, tawakal ini terambil dari kata wakala. Wakala itu artinya mewakilkan. Kalau urusan kita wakilkan kepada Allah. Memang agak kasar bahasanya ya. Allah kita jadikan wakil. Urusan kita serahkan kepada Allah. Fahuwa hasbuh. Allah yang mencukupkan hidup kita. Jangan bergantung kepada yang lain. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan seluruh urusan kita. Kalau kita wakilkan urusan kita kepada manusia, belum tentu tuntas. Bisa jadi gagal, bisa jadi tidak selesai. Tapi kalau kita wakilkan, serahkan urusan kita kepada Allah, tuntas. Innallaha balighu amri. Allah yang menuntaskan seluruh urusan kita. Tuntas setuntas-tuntasnya. Sampai tidak ada bekas. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu sudah mentakdirkan. Udah ada takdir kita masing-masing. Kalau sudah kayak gini jangan disesali. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu sudah mentakdirkan. Jadi meskipun ini ayat tentang berumah tangga, tapi dalam berumah tangga ini ada ayat 1000 dinar yang kalau diamalkan, kata guru-guru kita lah, kalau habis kita sholat subuh, coba duduk sejenak, baca ini ayat 1000 dinar ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Datang rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Rezeki ini bukan hanya duit, ya, bukan hanya duit rezeki itu. Rezeki ini bisa sehat, rezeki juga itu. Hati kita lapang, rezeki juga itu. Datang ide-ide segar, rezeki itu. Anak-anak kita baik budi, rezeki itu. Persoalan-persoalan kita datang jalan keluar, rezeki itu. Banyak itu rezeki ini. Bukan hanya yang berbentuk materi, boleh jadi dalam bentuk-bentuk yang lain, datang dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Betullah kalau berumah tangga ini sering itu kalau dibaca dalam khutbah nikah. Karena saya seorang penghulu, sering saya bacakan itu kalau khutbah nikah. Tazawwajun nisa, menikahlah, fa innahunna ya'tina bil mal, karena menikah itu bisa mendatangkan harta. Menikah bisa mendatangkan harta. Dulu waktu belum nikah tidak punya apa-apa, tapi sudah menikah mulai ada gelas, ada piring, ada kuali, kadang-kadang ada rumah, ada kendaraan, datang rezeki. Barokah hidup berumah tangga. Walaupun ada juga yang mempelesetkannya itu, kadang-kadang ada yang nakal-nakal juga. Iya Pak Ustaz, Pak, sejak menikah ini banyak kali rezeki. Itu baru satu istri, belum lagi tambah ini banyak lagi rezeki katanya. Nah itu peleset itu. Cukuplah satu istri, mudah-mudahan dapat rezeki yang berlipat ganda. Saya kira demikian, tausiah sudah mulai agak terang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.